untuk siapkan catatan atau boleh nih ajak kawan-kawannya yang lagi di kantor ataupun di rumah untuk mengikuti webinar kali ini. Karena kita akan mendapatkan banyak banget ilmu dan pengetahuan dari narasumber kita hari ini. Nah, sebelum itu saya kasih info dulu, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Hanifah sebagai host hari ini yang akan memandu narasumber hari ini dengan talk show yang sangat menarik dan khususnya webinar hari ini kita persembahkan untuk anggota Apprentice SKV Indonesia. Apabila nih para kawan atau para peserta ada ingin ditanyakan tentang Apprentice Indonesia, bisa menghubungi nomor yang tertera di kolom komentar nanti ya. Nah, untuk itu kita sebelum berkenalan dengan narasumber kita hari ini nih, kenapa sih tema kali ini tuh perlu diangkat? Nah, saya sudah baca nih di beberapa artikel, salah satunya saya kutip dulu ya dari Kompas. Faktanya nih, teman-teman semua, tanpa kita sadar, kita ini dikelilingi dengan peredaran obat-obat pelangsing. Dan faktanya juga nih, obat pelangsing tersebut dijual bebas di pasaran maupun di media sosial, dan pastinya itu tidak memiliki izin atau kita sebut juga dengan ilegal ya. Nah, sayangnya peredaran obat ini tidak sesuai dengan pengetahuan dan informasi yang diperoleh nih dari kita semua. Biasanya karena klaim herbal, natural, dan tanpa efek samping, padahal ada beberapa obat pelangsing yang memiliki efek samping yang sangat serius, dari mulai asam lambung ya, sampai dengan kematian. Nah, untuk itu, kita hari ini akan spesial banget nih narasumbernya, karena kita akan mengupas mengenai obat pelangsing dari kedokterannya dan khususnya untuk tubuh kita sendiri dengan narasumber kita nih yang istimewa, Dr. Yuwanda Krisander, SPKG, salah satu dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Eka Hospital. Nah, untuk itu, dokter, selamat sore. Bisa nih di-unmute. Iya, selamat sore Mbak Hanifah. Ya. Oke, apa kabar dok? Baik, ya. Sehat semua? Alhamdulillah baik saya dok. Dok, ini Oke, dipanggilnya siapa nih dok? Dokter Kris, Dokter Yuanda atau siapa nih dok? Dr. Chris aja. Oke, Dokter Kris aja Ya, ya dok ya. Dok, kita ya. kan karena hari ini spesial banget nih dok. Kita membahas yang sebenarnya tabu ya untuk membahas tentang obat pelangsing. Nih dok, kita mau bincang-bincang sedikit dok. Sebenarnya Ya. terkait obat pelangsing itu di dalam dunia kesehatan nih, kedokteran, itu bagaimana sih dok? Karena kita tahu kan beberapa obat pelangsing itu beredar tanpa izin nih, dan kita mungkin beli-beli aja nih dok. Nah, itu apa sih dok bahayanya menurut dari dokter sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Hanifah. Jadi untuk obat pelangsing itu sendiri sebenarnya memang dalam terapi nutrisi medis untuk pasien-pasien dengan kondisi obesitas atau overweight, ada beberapa indikasi yang memang kita memberikannya. Nah, tetapi atas indikasi medis dan obat-obat yang sudah memang disetujui sama kalangan dunia medis. Nah, ada beberapa masalah, kan setiap tahun itu obat biasanya selalu direview, mulai dari tahun 1990-an. Obat yang sudah ditemukan sudah mengalami fase uji coba klinik, clinical trial, semua segala macam, tetapi seiring berjalannya waktu memang ada beberapa obat yang menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Macam-macam efek sampingnya, entah itu dia bisa masuk ke dalam sistem di kepala kita, di otak kita, di jantung kita, atau bahkan di tempat-tempat yang lain. Nah, obat-obat itu biasanya ya negara foundernya itu kalau nggak Amerika ya Eropa, nggak jauh-jauh dari dua dua zona mereka saja. Nah, ada beberapa obat memang yang sudah di-ban, dilarang beredar di Amerika dan di Eropa. Nah, beberapa obat yang dilarang beredar ini kadang-kadang ada black market yang mengambilnya, jadi penadahnya. Karena mereka berpikir dibuang sayang. Nah, kalau mereka berpikir seperti itu, nanti black market ini akan mencoba memasukkan obat-obat ini ke dalam obat tradisional atau jamu-jamu pelangsing atau merek-merek fancy lainnya yang menjanjikan bisa turun berat badan. Which is rata-rata yang saya lihat di pasaran itu yang untuk penurun berat badan itu obat-obat yang sudah di-ban. Nah, jadi memang dia punya efek buat menurunkan berat badan, tetapi ingat kenapa dia di-ban? Dia di-ban itu gara-gara memang efek sampingnya atau harm-nya itu jauh melebihi benefit-nya sehingga bisa meningkatkan risiko kesehatan. Either itu mau kena stroke kah, mau kena serangan depresi kah, atau serangan jantung. Jadi saran saya harus agak hati-hati.
Jangan suka coba-coba, misalnya ada obat menjanjikan, oh ini bisa turun segini, semua segala macam. Hasilnya memang bisa turun, tapi siap-siap sama efek sampingnya, dan itu tidak baik. Saya pernah mencoba beberapa, memang efeknya sendiri di badan saya juga kacau sekali. Denyut nadi meningkat drastis, padahal tidur, terus gangguan mood, semua segala macam. Jadi saya bukan hanya berdasarkan dari teori saja, bukan dari pendidikan saja, tapi memang sudah dibuktikan juga, dan beberapa pasien saya mau dilakukan jadi uji coba, jadi subjek seperti itu. Jadi intinya harus hati-hati dan jangan coba-coba mengkonsumsi obat-obat yang menjanjikan bisa turun berat badan secara instan, karena ada harga yang harus dibayar. Begitu. Wah, berarti mengonsumsi obat-obat pelangsing itu sebagai salah satu fast track ya dok untuk diet. Nah, berarti kan obat-obatan pelangsing itu memiliki efek samping ya dok. Dan salah satu Benar. diet itu juga untuk mengonsumsi obat-obat pelangsing. Nah, menurut dokter nih, bagaimana sih cara diet yang baik? Apakah dia misalnya udah diet yang baik nih, harus boleh mengonsumsi obat pelangsing atau nggak boleh sih? Atau harus konsultasi dulu nih dengan ahli gizi, dengan spesialisnya gitu, gimana tuh dok? Oke, jadi memang saya pengen ngelurusin dulu ada beberapa hal. Dalam sains itu sebenarnya kita punya 3 level. Level 1, level 2, dan level 3. Sains level 1 itu adalah tentang nutrisi, kita sebut sebagai general nutrition atau public nutrition. Nah, general nutrition atau public nutrition ini adalah semua informasi mengenai nutrisi tentang gizi yang bisa ditemukan di internet, di YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan apa kata dokter lain yang bukan dokter gizi. Level kebenarannya memang benar, tetapi limited, terbatas. Kita tidak bisa menerapkan pada semua situasi. Misalnya kayak ada pasien saya dengan, kita katakanlah katanya suruh minum 2-3 liter sehari bagus buat detox. Tapi misalnya pasien saya itu dia ada masalah gangguan di ginjal atau gangguan di jantungnya. Saya nggak bisa menyuruh minum 2-3 liter sehari. Nggak bisa berlaku seperti itu. Lalu akhirnya kita berubah ke level 2. Level 2 itu adalah clinical personalized nutrition. Bentar, ini ada timbul apa ini? Ya, clinical personalized nutrition itu dia lebih tinggi dibanding level 1. Cukup nyeleneh dan banyak kaidah-kaidah di level 1 yang kita nggak pakai sama sekali. Itu biasanya kalau pasiennya itu datang ke klinik kita, seperti itu. Makanya saya paling kurang suka kalau misalnya ada pasien lewat online, entah itu mau halodoc atau gimana, dia mengatakan, dok makan apa biar kurus. Paradigmanya salah, karena semuanya berpikir dari sains level 1, level 1. Nah, level 2 ini benar-benar semuanya kita rombak karena banyak pemeriksaan di dalamnya termasuk pemeriksaan hormonal. Karena paradigma antara level 1 sama level 2 sangat berbeda. Di paradigma level 1 dikatakan diet untuk menurunkan berat badan. Di paradigma level 2 kita sama sekali bukan diet, tidak ada diet sama sekali. Karena peningkatan berat badan di model level 2 itu bukan terjadi karena peningkatan kalori, tapi terjadi karena metabolic engine-nya ada yang rusak. Nah, di sini saya nggak bisa terangkan terlalu banyak karena nanti kita kelamaan. Tapi apakah di level 2 itu dia bisa udah endingnya aja? Belum tentu juga. Nah, dia ada level 3. Di level 3 itu untuk medical nutrition terapinya, kita analisis dari DNA-nya. Ada banyak sekali gen yang kita periksa. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi Mbak Hanifah. Kalau misalnya untuk secara umum, general guideline, apakah seseorang itu harus gimana untuk menjaga berat badannya? Saya kasih tahu begini, paling simpelnya. Untuk di level 1, itu teman-teman semua bisa lakukan, misalnya ngelihat di Google apa semua segala macam, lakukan saja rekomendasi yang diajarkan oleh misalnya dokter yang lain atau misalnya ahli-ahli yang lain, lakukan saja, nggak ada salahnya. Selama itu cukup masuk akal, jalankan. Dan juga kalau misalnya masih tidak menemukan hasil, berarti ada sesuatu di badannya, barulah nanti kita atur di level 2. Jadi untuk yang level 1, saran saya tetap jalankan semua rekomendasi umum yang ada di internet atau kata pakar yang lainnya, dan jangan lupa itu kita harus konsisten kuncinya. Jadi nggak perlu ekstrim-ekstrim gimana-gimana. Tapi nanti saya akan bahas tentang masalah konsistensi dan masalah beberapa asupan yang bisa kita lakukan di kala kita sibuk. Sekarang kan kita masalahnya kan di masyarakat perkotaan cukup sibuk ya. Kadang-kadang sulit untuk menyiapkan bahan makanan semua segala macam. Jadi nggak perlu datang ke dokter gizi kecuali kalau dia gagal. Prinsipnya seperti itu. Wah, ternyata menarik ya dok tentang menurunkan berat badan itu. Ternyata bukan hanya dari obat pelangsingnya aja ya dok, dan itu juga berbahaya untuk tubuh. Ternyata kita juga harus ya dengan
mengonsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa untuk konsultasi terlebih dahulu karena setiap orang memiliki masalah di tubuhnya itu yang berbeda-beda ya dok ya. Exactly, gitu dia. Oke, nah Ya. untuk info sebelumnya, untuk teman-teman yang mau bertanya nih sama dokter, itu bisa ya diketik di kolom komentar dengan namanya, spasi daerahnya, dan spasi pertanyaannya yang akan ditanyakan kepada dokter ya. Nah nih dok, kita lanjut lagi nih dok, masalah lagi tentang obat pelangsing. Jadi Ya. kalau misalnya menurut dokter nih, berapa lama sih dok untuk melakukan menurunkan berat badan lah? Kalau misalnya obat pelangsing kan misalnya dengan klaimnya bisa seminggu menurunkan berat badan. Nah, kalau versi lebih sehat dan normal itu menurut dokter berapa lama sih dok waktunya? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk berdasarkan sains, kalau kita baseline berat badan itu di bawah 100 kg, kita hanya boleh turun sekitar 2-4 kg di dalam 1 bulan. Kalau kita baseline berat badannya di atas 100 kg, misal bisa katakan 150 kilo lah, 170 kilo, itu bisa turun dalam 1 bulan ya 4-10 kilo. Nah, tapi kan rata-rata orang kan yang di Indonesia di bawah 100 gram lah ya, di bawah 100 kilogram. Jadi bisa saya simpulkan paling amannya adalah 2-4 kilogram. Kalau kadang-kadang kita mau ngadu, paradigmanya udah salah semua, mau nurunin berat badan itu adalah paradigma di level 1. Silakan saja sih, nggak ada masalah. Kalau kita mau ngadu cepat, saya juga bisa ngadu cepat. Makanya saya nggak pernah minta tolong minta ke pasien saya untuk timbang berat badan terus-terusan. Karena kalau kita timbang berat badan terus-terusan ini jadi obsesif, jadi nggak jelas apa tujuannya seperti ini. Kalau dia turun terlalu cepat, dia bahagia. Tapi pertanyaannya, apa yang turun? Apakah lemaknya? Apakah airnya saja? Atau apakah selnya? Apakah tulangnya? Apakah organ dalamnya? Atau yang lain-lainnya? Karena banyak sekali komponen di dalam badan kita. Nah, inilah yang bikin efek ilusi. Makanya saya suka kadang-kadang lucu mengatakan, wah turun cepat, turun cepat. Apanya yang turun? Pertanyaannya. Bahkan ada beberapa kasus pasien-pasien saya yang dia turun cepat dalam 5 hari, 6 hari, terus dia terkena COVID. Ternyata yang turun adalah selnya. Ini kan jadi lucu jadinya. Jadi target itu saya nggak pernah minta pasien untuk patokan turun berat badan berapa, karena saya mau lihat secara realnya apa yang terjadi, semua termasuk profil darahnya. Tapi secara umum di level 1, yang kita inginkan dalam 1 bulan itu hanya turun 2-4 kilo. Lebih dari 4 kilo ada kemungkinan yang turun itu bukan lemak, melainkan air ataupun otot, yang justru nanti di masa depan 2 atau 3 bulan kemudian malah menjadi drawback, malah menjadi bumerang. Karena setelah itu metabolismenya akan adaptif termogenesis dan menjadi sangat lambat. Gitu. Berarti kalau misalnya ada klaim-klaim obat pelangsing bisa menurunkan 7 hari, malah ada yang bisa seminggu menurunkan bisa 5-10 kilogram, itu yang malah dipertanyakan ya dok ya? Sangat dipertanyakan, itu apanya yang turun? Nah itu benar banget nih dok. Nah berarti Ya. kan selama program diet kan ada asupan yang kita konsumsi lah selain makanan yang bergizi. Nah menurut Benar. dokter nih, kita perlu nggak sih mengonsumsi suplemen-suplemen agar kita lebih baik lah untuk menurunkan berat badan tapi versi lebih sehat? Itu menurut dokter ada suplemen-suplemen tertentu nggak dok? Oke. Jadi kalau masalah untuk salah satu di level 1 yang saya sering bahas ke pasien-pasien saya, masalahnya begini, ada korelasi antara orang yang overweight, orang yang obesitas itu sama habit mereka. Habit mereka, kebiasaan mereka itu rata-rata mereka kurang suka makan sayur. Rata-rata orang yang overweight sama obesitas mereka menghindari vegetable, sangat menghindari. Kalau kita bilang ada nggak suplemen-suplemen, saya nggak bahas suplemen dulu. Saya mau ngebahas sebelum mereka melakukan suplemen-suplemen semua segala macam, mereka penuhi dulu kebutuhan fibernya, kebutuhan seratnya. Karena percuma aja kalau suplemennya jalan, tapi seratnya nggak jalan, nggak ada gunanya. Rata-rata banyak dari mereka itu penggilanya hanya makan lauknya saja, anti sama sayur. Bahkan ada beberapa pasien saya yang enek, nyium bau sayur aja udah kayak pengen muntah, seperti itu. Ini sangat sulit. Kita melakukan pendekatan, tapi dia punya fobia food aversion terhadap vegetable. Jadi kalau ditanya pertanyaannya, perlu gak suplemen? Saya bilang, tunggu dulu. Kita lihat dulu, kasih dulu istilahnya tingkatkan konsumsi fibernya, tingkatkan konsumsi seratnya. Kalau itu masih belum hasil, baru nanti kita evaluasi lebih lanjut lagi. Karena nggak perlu semuanya langsung dihajar sama suplemen. Nggak ada gunanya kita kasih suplemen kalau pembentukan fesesnya itu nggak optimal. Ya sama aja nanti nggak bisa dibuang sama sekali toksin di dalam perutnya gitu. Wah, berarti emang kayak relate nih untuk kaum-kaum milenial kayak jarang banget ya dok ya untuk mengkonsumsi sayur, khususnya saya. Karena udah pasti kalau sayur kan
ya udahlah nanti aja, ataupun masih kecil lah sayur. Ternyata sayur itu Hmm. memiliki efek yang jangka panjang lebih bagus ya dok untuk tubuh, untuk masalah diet khususnya ya dok. Ya, benar sekali. Itu sangat penting banget. Kita nggak bisa dibuang lah peran sayur sama sekali. Jadi yang lain itu cuman tambahan saja aksesoris karena fungsi pencernaan itu ya begitu. Kalau misalnya kita makan cukup, kita nggak melakukan puasa yang aneh-aneh, itu kan intinya semua makanan yang masuk di dalam badan kita, toksinnya harus dibuang. Kalau dia kelamaan numpuk di dalam perut, apa efeknya? Ya udah nanti ada penyerapan toksin kembali. Nah, semakin banyak toksin yang diserap kembali, ya makin kacau badan kita. Kayak gitu. Jangan harap ntar metabolismenya mau oke gitu. Lemak-lemak juga yang udah harus dikeluarin, udah waktunya dia harus transit keluar, dia gagal keluar ya diserap kembali gitu. Ternyata emang masalah yang kayak gini nih obat pelangsing ini real juga ya dok ya untuk kaum-kaum generasi Z dan milenial. Kalau misalnya serat atau fiber itu sangat memiliki dampak yang lebih besar ya dok. Apalagi kalau misalnya kita tahu lah ya promo-promo di pengiriman makanan itu lebih banyak promonya makanan-makanan yang junk food ya dok ya dari Iya. makanan-makanan sayur. Nah itu berapa persen sih dok sayur dalam tubuh kita, apakah ya udah cuman 15% lah pentingnya sayur di tubuh kita, atau dia lebih banyak persenannya dok daripada kita mengonsumsi yang lainnya? Secara umum kalau untuk masalah general population, tapi yang lebih ke arah overweight atau obese, itu memang sayur itu sangat penting sekali. Bisa kalau tanya berapa persen, saya bisa rekomendasikan 40 sampai 60% bahkan. Tetapi tidak berlaku untuk semuanya. Kadang-kadang ada masalah yang overweight juga yang dia nggak bisa mencerna sayur. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum itu sangat penting sekali. Karena bisa kita pastikan dia udah salah banget selama ini kenapa dia bisa jadi overweight atau obese itu gara-gara proporsinya udah ngaco semua. Rata-rata hanya banyak lauknya atau banyak nasinya seperti itu. Nah, kalau sayurnya kurang ya jangan kita harap mau nanti efeknya bagus. Salah satu yang mereka lupakan juga adalah pada waktu kita memakan vegetable itu bukan hanya efek sayurnya saja, tetapi kita memberi makan bakteri baik di dalam usus kita. Saya bisa sebut sebagai fungsi tambahan dari sayur adalah fungsi prebiotiknya. Nah, kalau misalnya kita itu kurang mengkonsumsinya, jangan harap nanti bakteri baik di usus kita jumlahnya akan banyak, pasti akan sedikit. Kalau udah sedikit, itu akan ngebuat kondisi metabolimik di dalam usus kita lebih pro menghasilkan lemak dibandingkan untuk fat burn-nya gitu. Jadi sangat penting untuk meningkatkan proporsi sayur bahkan bisa sampai 50% pada pasien-pasien yang mengalami overweight atau obese. Gitu. Wah, makasih dokter ilmunya nih dok. Nah nih Ya. dok, masih banyak yang bingung kalau Mm-mm. misal obat pelangsing kan dia pengeluarannya biasanya melalui buang air besar ya dok. Nah Mm-mm. biasanya kan masalah lambung karena perutnya buncit ya dok. Mm-mm. Ternyata untuk fiber tersendiri itu bekerjanya di usus ya dok, ya nggak harus perutnya harus buncit terus tiba-tiba kosong gitu karena di lambungnya, Mm-mm. ternyata di usus ya dok untuk bekerjanya fiber tersendiri. Iya benar. Jadi untuk yang fiber sendiri itu lebih fokus kerjanya di usus dan dia tidak menyebabkan efek sistemik di dalam badan. Yang kita takutin itu kan kalau obat pelangsingnya itu yang dia efeknya itu terutama yang di dalam darah. Nah, kalau kayak gini kan sangat berbahaya, nanti efek sampingnya macam-macam. Dia bisa gangguan di otak, gangguan di ginjal, gangguan di sistem kardiovaskular, semua segala macam. Tapi kalau fiber ini sendiri dia tambahan lah, saya sebut sebagai bukan obat tapi sebagai kayak suplementasi, dan karena dia tidak bekerja di dalam darah ini cukup aman seperti itu. Nah, berarti fiber ini kan langsung kayak aman ya dok ya untuk di tubuh. Nah, boleh Mm-mm. nggak sih dok dikonsumsi setiap hari atau misalnya seminggu 2 kali aja lah untuk fiber atau serat tersebut, atau bagaimana dok untuk dikonsumsinya? Oke, jadi kalau misalnya basically pasien itu atau bukan pasien lah, teman-teman semua segala macam dalam kesehariannya kurang suka makan sayur atau terlalu sibuk, bisa saya anjurkan ya udah nggak apa-apa, minum setiap hari juga no problem. Tiap malam hari gitu sebelum tidur malam minum aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia cukup makan sayurnya itu tambahan saja, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu it's okay, nggak ada masalah. Karena kan untuk menambah variasi dari fiber yang kita konsumsi, ada yang real fiber, kadang-kadang ada suplementasi fiber tertentu yang dia punya kandungan yang berbeda, jadi bisa saling melengkapi. Tapi basically kalau mau diminum tiap hari nggak ada masalah. Kalau dia terlalu sibuk dan tidak bisa mendapatkan sayur. Idealnya yang saya inginkan itu dia harus makan sayur setiap kali makan, misalnya pagi, siang, malam. Atau misalnya dia hanya makan sayurnya itu hanya di siang saja, pagi nggak ada,
Atau bahkan siang pun kadang-kadang makan, tapi bolong-bolong, ada bisa makan, ada tidak makan, ya udah itu juga wajib minum di malam hari. Jangan sampai di skip-skip, karena ini kacau sekali. Kita konsumsi fiber terlalu rendah untuk orang Indonesia, bahkan Eropa pun masih rendah juga, gitu dia. Wah, berarti ini sebagai reminder juga nih untuk saya dan kawan-kawan semua, kalau misalnya jarang makan sayur, pengen kurus, tapi nggak makan sayur tuh kayak aneh ya dok ya? Ya, cukup aneh jadinya. Ada yang nggak nyambung jadinya kayak gitu, nggak bisa sama sekali. Nah nih dok, untuk Ya. obat langsing sendiri, itu berapa persen sih dok kejadian parahnya di Indonesia sendiri menurut dokter dari kasus-kasus yang ada dari pengonsumsian obat langsing dok? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pengkonsumsi obat-obat yang black label seperti itu nggak ada data penelitinya sama sekali, karena kita dalam researcher peneliti itu nggak akan meneliti itu juga, ada terkendala sama masalah-masalah etik. Cuma memang saya udah ngelihat dari beberapa pasien saya yang memberikan laporan, aduan, semua segala macam mencoba obat-obat yang aneh itu hampir semuanya memiliki efek samping. Dan itu rata-rata itu nggak nyaman bagi mereka, entah itu nanti jadi darahnya tinggi sekali, terus super sakit, bahkan ada yang depresi mau bunuh diri seperti itu, sampai mengganggu hormonal di otaknya, kimia di otaknya. Tapi kalau ditanya berapa banyak kejadiannya, itu tidak ada datanya sama sekali, karena memang tidak etik untuk mencari subjek penelitian menggunakan obat-obat yang sudah di-ban gitu. Wah, berarti dengan fiber aja kita tuh sebenarnya udah bisa ya dok ya menurunkan berat badan tanpa harus mengonsumsi obat-obatan pelangsing yang malah bikin tubuh kita sakit, apalagi ada efek jangka panjangnya seperti itu. Nah nih dok, kan suka ada nih kayak promo-promo apa kayak eh, fiber yang ada kandungan kayak aloe vera, kayak seperti prebiotik yang tadi dokter udah mention, terus ekstra teh hijau, itu jika dikombinasikan bisa lebih baik nggak sih dok untuk membantu tubuh, apalagi dengan bahan-bahan alami ya dok? Selain diet, apakah memberikan efek yang baik juga nih dok untuk pencernaan atau masalah di usus? Iya, jadi memang itu cukup mix yang cukup oke. Kalau tadi mengatakan kayak fiber, ya fiber memang kita bagi dua antara soluble fiber sama non-soluble fiber. Jadi ada serat larut, serat tidak larut. Nah, itu sendiri nanti efeknya macam-macam, tapi in short, serat itu sangat penting untuk metabolisme pergerakan di usus kita. Nah, terus bahan tambahannya misal tadi diceritakan masalah kayak aloe vera memang punya banyak efek, tapi efek utama dalam pencernaan kita adalah katartik. Jadi dia membantu untuk pergerakan usus supaya defekasi kita lebih lancar. Terus kayak misalnya tadi ada prebiotik, prebiotik ini mengbooster, mengamplifikasi efek dari seratnya. Kenapa sangat penting? Karena serat ini kan istilahnya bulk movement, jadi untuk membuat massa seperti itu. Selain daripada pembuat massa, kalau ada prebiotiknya, dia ngasih makan buat bakteri ususnya. Nah, bakteri usus yang dapat makanan, usus kita lebih happy lagi, jadi istilahnya kerjanya saling bersinergi nih antara serat sama prebiotik. Terus sama apalagi tadi, aloe vera, probiotik, Ekstra teh hijau. ekstra teh hijau, ya. Jadi ekstra teh hijau ini juga cukup bagus karena dia punya antioksidan seperti kayak epigalokatekin galat dan ditambah beberapa kandungan katekin dan kandungan kafein dalam teh hijau itu bisa menaikkan laju metabolisme sekitar 5-10%. Jadi kalau misalnya itu dikonsumsi ya lumayan sambil tidur sambil ningkatin laju metabolisme. Semuanya jadi cukup bersinergi, saya lihat sih seperti itu. Wah, jadinya semakin malah pengen mengonsumsi fiber ya dok ya, setelah dari kita konsumsi sayuran juga ditambah dengan fiber drink, itu malah bikin tubuh makin sehat. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh nih di kolom komentar, atau ada yang ingin nih di unmute, itu boleh, ada yang ingin bertanya? Karena kayaknya antusias banget ya dok, kayak mencatat sih dok ya semuanya ini. Karena, nah nih dok, ada yang nanya nih dok, dari Rahma, Bekasi, berapa lama sih waktu yang tepat dalam memasak sayur untuk tetap menjaga kandungan seratnya? Soalnya nih, saya juga ingin nanya nih dok, ada yang masak sayur terlalu lama, itu akan menghilangkan dari kandungan vitaminnya nggak sih dok? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ditanyakan berapa lama waktu yang tepat dalam memasak sayur untuk tetap menjaga kandungan seratnya.
Kalau untuk mencegah kandungan serat itu, dia tidak ada masalah sama heating proses. Jadi dia mau lama kayak mau cepat itu nggak ada berpengaruh sama sekali. Yang berpengaruh itu untuk proses selamanya memasak pada kandungan vitaminnya. Karena memang ada beberapa vitamin, keluarga vitamin D biasanya itu dia rusak dalam heating proses yang terlalu lama. Kalau misalnya kita tanyakan, apakah bermasalah sekali kalau kita masak sayur kelamaan, jadi nanti sayurnya nggak ada gunanya? Enggak juga, tetap ada gunanya dalam hal seratnya, tetapi beberapa vitaminnya sudah rusak. Nah, jadi gimana salah satu caranya untuk memasak sayur itu biar tidak rusak semuanya segala macam? Kita lihat contohnya, misalnya pergi makan kayak ke shabu-shabu semua segala macam, kan biasanya itu sayur yang dimasak paling akhir, yang diceburin paling akhir ke dalam potnya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena memang nggak perlu waktu lama. Yang penting dia hanya masuk dalam air mendidih, ya bisa kita katakan 30 detik, 1 menit dalam air yang mendidih udah cukup sebenarnya. Kecuali kalau memang tujuannya kita mau bikin sayurnya itu lebih banyak bumbunya, tujuannya itu bukan mengambil vitaminnya, tapi hanya untuk rasa saja, taste preferences, itu nggak ada masalah lama-lama. Tapi ya harga yang harus dibayar, beberapa vitaminnya, kandungan nutrisinya hilang seperti itu. Tapi kalau mau mempertahankan kandungan nutrisinya cukup 30 detik, 60 detik dalam air yang mendidih itu udah langsung. Kayak orang makan di shabu-shabu gitu. Wah, berarti ini untuk para teman-teman semua yang masak sayur ataupun di shabu-shabu, jangan lupa masaknya jangan terlalu lama karena ada beberapa bahan yang tidak terlalu lama. Nah nih dok, ada yang raise hand dari Taca. Nah silakan Mbak Taca, ada yang ingin ditanyakan? Oh, Mbak Taca. Halo dokter. Iya, halo Mbak Taca. Kan beberapa kali sih sering dengar kalau kayak penurunan berat badan atau apapun itu sebenarnya beda-beda karena metabolismenya ya dari tiap orang beda gitu. Nah, apa indikasi kayak metabolisme seseorang itu baik dan tidak gitu loh dok? Misalkan karena dia gemuk gitu terus susah turun berat badan jadi dibilangnya metabolismenya kurang baik gitu. Tapi ada juga yang kurus tapi mungkin sebenarnya nggak sesehat itu gitu loh. Gimana kita? Terima kasih. Oke, jadi untuk bagus pertanyaannya Taca, saya bahas sedikit di masalah di level 2 dan level 3. Kan ini mencakup pertanyaan klinis. Sebenarnya nggak bisa dijelaskan lebih lanjutin, tapi nggak apa-apa saya kasih introduction. Indikatornya itu cukup banyak, mulai dari usia sel, phase angle, terus kadar insulin, HOMA IR-TG, terus yang terakhir dari pemeriksaan DNA-nya. Karena nanti misalnya kita ngelihat, ada orang yang memang dilahirkan untuk dalam tanda kutip tetap lean, stay lean. Tapi ada juga orang yang dilahirkan itu dalam tanda kutip, ya dia ditakdirkan untuk gemuk seperti itu. Tapi bukan berarti kita menyerah sama takdir kita, semua masih bisa ditweak, masih bisa diubah-ubah. Jadi kalau memang dari secara metabolisme dalam artian kata pemeriksaan darah, pemeriksaan hormon, pemeriksaan DNA, semua-muanya itu buruk, kita katakan memang ya udah metabolic engine-nya itu buruk sekali. Nggak bisa kita bandingkan sama orang yang metabolic engine-nya bagus. Nah, seperti itu. Jadi saya simpulkan, taunya dari mana? Pemeriksaan darah, pemeriksaan hormon, pemeriksaan kelistrikan sel, phase angle, dan pemeriksaan DNA. 5 indikator itu. Gimana Mbak Taca setelah mendapatkan jawabannya? Udah sih secara singkat, cuma yang tadi lebih detailnya kayak apa IR atau apa tadi tuh yang mungkin memang harus cek dulu kali ya. Iya. Tapi saya selalu sarankan nggak usah buru-buru, tetap aja lakukan di permainan lapangan yang level 1. Jadi coba saja dulu semua sistem kayak diet-diet yang populer semua segala macam, nggak apa-apa, coba aja. Kalau misalnya gagal, baru nanti kita evaluasi lebih lanjut, berarti ada sesuatu yang aneh di dalam badannya gitu. Oke, dok. Karena memang nggak semua obesitas atau overweight itu dikarenakan karena kebanyakan makan, nggak juga. Karena rata-rata hampir 90% pasien yang datang ke saya itu adalah diet warrior, pejuang diet semua, yang which is sudah mencoba berbagai macam tipe diet yang ada di internet, tapi gagal. Makanya obesitas itu atau overweight hanya salah satunya disebabkan kelebihan kalori, sisanya banyak banget penyebab lainnya gitu. Tapi basically untuk kelebihan kalori kita nggak bahas masalah itu. Secara umum di pasien-pasien yang saya temukan, misalnya bukan pasien saya, pasien teman-teman saya yang lain, itu memang karena kekurangan makan serat. Itu sangat jelas sekali korelasinya. Hampir semua orang yang obes sama overweight itu nggak suka makan sayur. Jadi nggak usah dia lebay-lebay, nggak usah dia melakukan sesuatu yang terlalu mengawang-awang, terlalu tinggi.
coba makan dulu sayurnya, nggak usah yang lain-lain dulu dah. Itu aja kalau pesan saya. Oke dok, Ya, terima kasih. Mungkin itu ya karena sama-sama. biasanya kita mungkin dari awal dikasih makannya nasi aja gitu. Jadi kayaknya yang sayur-sayur atau buah suka terlewat gitu dok. Benar gitu. Apalagi kalau milenial-milenial gitu yang sulit makan apa masak sayur bawa bekal dari rumah atau gimana, ya udah terima nasib aja Nah, gitu. nih dok. Mm-mm. Udah Mbak Tasya pertanyaannya? Oke, makasih Mbak Tasya. Nah nih dok, ada beberapa juga orang yang nggak mengkonsumsi sayuran atau serat nih. Nah itu efeknya di tubuh gimana sih dok? Apakah bisa diganti dengan yang lain, buah, atau bagaimana nih dok? Sorry sebentar, gimana tadi pertanyaannya? Kan ada beberapa orang yang nggak mengonsumsi sayur ya dok. Nah ini Mm-mm. juga ada relate sama pertanyaan dari Lia. Dok sebaiknya lebih banyak konsumsi buah atau sayur ya dok? Dan juga yang tadi tuh, kalau ada orang yang nggak suka sayur itu gimana dok? Bisa diganti dengan buah nggak? Oke, oke. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi memang banyak orang ngomong buah itu baik semua segala macam. Terus kalau dia nggak suka makan sayur, makan buah aja. Ini memang jurus-jurusnya orang yang obesitas kayak gini nih, jurus negosiasinya. Mereka selalu ngomong, dok ganti buah aja ya. Kan sama-sama juga bagus, bukan daging gitu. Beda. Jadi nggak bisa diganti-ganti kayak gitu. Yang namanya buah, buah, yang namanya sayur, sayur. Karena dalam buah itu memang dia punya seratnya, tetapi seratnya tidak terlalu banyak. Itu pertama. Yang kedua, di dalam buah itu sendiri mengandung ada namanya gula buah. Nah, gula buah itu kalau dalam bahasa medisnya kita sebut fruktosa. Nah, gula buah ini ya sebenarnya nggak terlalu buruk, cuma yang jadi masalah kalau dia mengganti proporsi untuk makan sayurnya diganti sama buah semua, ya belas lah. Dia dapat seratnya iya, ya dia dapat gula buahnya iya. Nanti ujung-ujungnya jadi kurus apa enggak? Enggak, tetap gemuk aja. Jadi sama aja bohong gitu. Lebih oke dia makan sayur secara predominan, buah ya secukupnya saja, tidak perlu sampai berlebihan. Oke, berarti orang-orang yang kayak gini orang yang kayak gak mau makan sayur, gak suka sayur, ya Heeh. udah yang penting ada buah ini. Padahal sayur itu juga harus tetap dikonsumsi ya dok ya. Ya, benar sekali. Itu nggak bisa dihilangkan sama sekali. Jadi walaupun memang lucunya dalam genetik itu, di dalam badan kita tuh nanti di level 3 ada orang yang dia makan sayur mulutnya terasa pahit, dia benci sekali. Padahal rata-rata kita merasakan sayur itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah, tapi orang yang mengalami gangguan, maksudnya ada perubahan DNA-nya di lidahnya, dia merasakan sayur itu nggak kayak orang normal, sangat pahit. Dan itu kita paksa-paksain pun mereka nggak suka, kan dia bilang, mau muntah makan ini dok, ini rasanya pahit sekali. Ya udah, kalau kayak gitu ini agak sulit. Nah, mungkin harus kita pikirkan, misalnya kita bikin green juice, jus dengan sayuran, terus tambahin sedikit ya pemanis buatan gitu, atau bagaimana diakalinya. Tapi itu pun kadang-kadang pasien kurang suka karena dibilang bau sayur. Nah kan udah dikasih pemanis buatan pun masih nggak suka bau sayur. Ini jadi masalah lagi. Pilihannya ya kadang-kadang saya di sini di luar ya ceritanya sebelum SKIV ngomong ke saya semua segala macam, memang kadang-kadang saya ada merekomendasikan beberapa suplemen-suplemen yang fiber-fiber seperti ini kepada pasien-pasien saya yang nakal seperti itu. Karena tidak ada pilihan lain. Kalau dia nggak konsumsi ya makin hancur seperti itu. Wah, ternyata nih orang-orang yang nggak makan sayur nih, termasuk beberapa teman saya, ada yang nggak mengonsumsi sayur karena yang bilang yang penting makan buahnya yang banyak aja. Ternyata nih para peserta nih yang nggak suka makan sayur tapi tetap makan buah. Nah, yuk mulai yuk makan buah yuk. Dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Boleh. Nah, nih ada nih yang nanya nih dari Vina, dok dan tim SKP, apakah dengan mengkonsumsi fiber drink tidak membuat badan lemas dok? Nah itu gimana dok menurut dokter? Oke, pertanyaan bagus. Apakah dengan mengkonsumsi SKIV badan tidak akan lemas atau gimana? Nah, jadi sebenarnya begini, saya kasih tahu dulu untuk background-nya. Badan kita bisa lemas itu kalau misalnya kita kayak puasa-puasaan, terus nanti malamnya hanya minum minuman seperti ini, pastilah lemas. Dan enzim kita masih belum siap. Nanti kalau kita minum kayak gini bisa-bisa kita, mohon maaf, diare semua segala macam. Ini pasti lemas. Tapi kalau pertanyaannya, dalam sehari kita menjalani pola hidup yang normal, makan 3 kali sehari, udah makan 3 kali sehari, kita tambahin booster di malam hari dengan fiber drink seperti ini, apakah nanti akan lemas? Tentu tidak.
Kecuali kalau dia dari daily habitnya itu jarang mengkonsumsi sayur. Karena kalau seseorang itu jarang sekali mengkonsumsi sayur, fiber intake-nya sangat rendah, terus kita hajar dia sama suplementasi fiber atau fiber dosis tinggi, pastilah dia akan diare karena efek penyesuaian. Tapi itu pun nggak lama, mungkin sekitar 3 hari. Dan diare itu sendiri yang bikin lemas. Nah, tapi kalau dia tidak diare dan perutnya sudah adaptif, maksudnya dietnya itu nggak aneh-aneh, saya jamin sih nggak ada masalah sama sekali bikin lemas, itu nggak pernah ada gitu. Bener ya dok ya, ternyata paradigma kan ada yang bilang untuk minum fiber drink jadi lemes nih. Ternyata kita harus lihat dulu ya dok ya, dietnya seperti apa, sering makan sayur nggak, atau ada beberapa orang tetap pengen kurus nih dengan minum fiber drink, tapi malah nggak jadi sarapan dok. Nah itu juga jadi masalah ya dok. Oh iya, benar sekali. Memang saya nggak sebut merek semua segala macam. Memang ada beberapa sistem itu yang merekomendasikan kayak minuman detox yang harus diminum terus-terusan gitu, semua segala macam. Mungkin dalam 1 hari hanya minum itu saja, tidak ada yang lain. Apakah ini benar? Kalau saya lihat dari segi keilmuan, sebenarnya sih nggak benar, nggak ada benar-benar sama sekali. Nah, tapi ada beberapa kasus yang memang berhasil. Nah, kasus yang berhasil itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Lebih banyak itu kalau kita terus-terusan minum air gitu saja, metabolisme itu ngaco sekali. Itu akan merangsang peningkatan insulin kita tanpa dibarengin sama kalori yang cukup. Ini yang nanti bisa bikin lemas gitu. Ternyata benar-benar pentingnya sayur di tubuh tuh memiliki efek banget ya dok ya. Yes, benar sekali. Jadi itu juga membuat energi level kita lebih stabil. Karena kalau misalnya kita katakanlah konsumsi sayurnya kurang gitu semua segala macam, nanti kan releasing daripada misalnya kita katakan karbohidrat atau semua segala macam sangat cepat sekali di dalam badan. Nanti akan ada roller coaster dalam hormon. Nah, roller coaster dari hormon inilah yang ngebuat badan kita jadi lemes seperti itu. Makanya kalau ditanya is it okay kalau kita makan, apakah kita nggak lemas? Ya tadi memang tergantung sistem dietnya. Kalau dia dietnya itu normal saja kayak populasi secara umum, ya itu it's okay, nggak ada masalah sama sekali. Jangan coba-coba kayak puasa-puasa yang aneh, atau misalnya dia mau lakukan hal yang ini, saya kasih contohnya. Pagi minum jus, siang minum jus, malam minum fiber drink. Pasti lemes, saya bilang. Hancur itu pasti, roller coaster semua hormonalnya. Tapi kalau pagi makan kayak misalnya nasi lauk pauk standar, siang juga, malam juga, terus tambah booster sama ini, nggak akan sama sekali lemes. Oke, makasih dok. Ini untuk final berarti jangan lupa kalau ingin minum fiber drinks, tetap dilihat daily-nya, jangan lupa untuk makan sayur, sarapan, karena kayak percuma minum fiber drinks tapi nggak melakukan kayak makanan sehat juga ya dok. Benar sekali. Nah dok, kita lanjut lagi nih, ada yang masuk banyak banget pertanyaan dari Ade di Sumatera Barat. Wah Joni, dok, senyawa yang terkandung pada obat pelangsing yang berbahaya bagi tubuh kita, semisal nih, beliau menemukan salah satu kandungan pada obat pelangsing yaitu natural chlorogenic acid dan green coffee. Nah, itu bagaimana dok, pandangan dokter nih? Oke, kalau dia isinya natural chlorogenic acid sama green coffee itu tidak termasuk yang berbahaya, itu standar saja. Jadi untuk yang pertanyaannya ini dari Ade di Sumatera Barat, it's okay, nggak ada masalah chlorogenic acid sama green coffee-nya. Cuma yang jadi masalah itu adalah kalau ada kalaunya. Kalau pasien ini udah sakit kayak mah, sama dia punya sensitivitas yang tinggi terhadap kafein, ini bermasalah gitu. Tapi kalau dia misalnya tidak ada masalah minum kopi dan tidak ada masalah di lambung, sakit mah itu nggak ada. Dua senyawa ini tidak termasuk dalam senyawa yang berbahaya untuk obat pelangsing. Jadi it's okay. Sebenarnya juga kita katakan ini bukan obat pelangsing ya, kalau kandungannya chlorogenic acid sama green coffee ini lebih cenderung ke arah fitofarmaka seperti itu. Jadi it's okay, dan ini nggak di-ban sama FDA, nggak di-ban Eropa juga. Nah, oke nih, makasih dokter atas jawabannya untuk Bu Ade. Nanti setelah itu bisa lebih lanjut ya Bu Ade untuk konsultasi dengan ahli gizi untuk tidak menimbulkan hal-hal efek sampingnya. Dok, kita lanjut lagi nih pertanyaannya dari Rahayu nih. Dok, kalau misalnya sudah terlalu banyak makan saat siang, apa tidak menjadi masalah dengan melewatkan makan malam dan menggantinya dengan konsumsi fiber drink aja? Nah itu gimana dok, udah makan siang banyak, terus malam ingin konsumsi fiber drink aja? Oke, pertanyaan bagus.
Jadi memang kita maunya itu ngebagi spare-nya itu lebih merata lah, jangan terlalu menjomplang antara komponen dari kuantitas makan pagi, siang, malam. Tapi kadang-kadang mungkin di kantor atau di mana tuh makan siang itu udah terlalu eksesif, terlalu berlebihan. Nah, kalau udah kayak gini ya udah makan malamnya itu bisa kita kurangin drastis sekali. Nah, kalau kita mau kurangin hanya konsumsi fiber drink itu nggak apa-apa. Saya lebih suka memang seperti itu. Karena kita nggak usah dipaksain lagi kalau misalnya siang udah overload, apa alasannya bagi tubuh kita untuk memboost up lagi di malam hari, nggak bagus. Karena kan juga begini, minuman fiber ini saya kasih tahu kayak pedang bermata dua juga. Kalau misalnya kita itu udah ada konstipasi, tapi konstipasinya itu sulit BAB-nya gara-gara mampet, khususnya kebanyakan makan sayur. Ada juga yang seperti ini. Jadi kebanyakan makan sayur dalam dosis yang berlebih itu bisa bikin konstipasi juga. Kita tambah minuman fiber, nggak ada gunanya, makin mampet lagi. Yang benar adalah hanya tambahin air putih hangat dan tunggu saja sampai proses alaminya terjadi, dibuang dulu. Nah, kalau misalnya siang hari itu udah mampet, perutnya udah terlalu banyak makan, ya udah malam harinya jangan ditambah mampet lagi. Nggak usah lagi diisi kayak nasi, nggak usah lagi diisi sayur, cukup minuman kayak fiber drink aja. Lagian juga kayak minuman fiber drink ini kan bentuknya itu seratnya udah di blend semua, jadi tidak terlalu menambah massa dan kongesti di dalam usus kita. Jadi setuju untuk masalah seperti ini. Malam minum fiber drink, it's okay. Lebih rasional. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu untuk minum fiber drink malah bagus ya dok ya? Ya, benar. Nah nih dok, ada lagi nih yang nanya dari Mbak Vina. Kalau misalnya apakah untuk pengaturan pola makan atau diet makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori kita? Itu bagaimana nih dok? Menurut dokter? Waduh, ini suatu pertanyaan $1 juta ini sebenarnya ini. Jadi memang untuk di pertanyaan yang Mbak Vina itu kayak gini, kalau di level 1 makanya saya selalu ketawain sama pasien-pasien saya semua segala macam, karena mereka kan kiblatnya dari misalnya kita sebutlah Instagram atau apa, semua segala macam yang semua ada makanan berapa kalori, saya bilang itu bullshit semua, itu level 1. Di level 2 kita nggak kayak gitu. Kok bisa kayak gitu? Begini misalnya saya cerita. Misalnya Mbak Hanifah beli mobil baru tahun 2021. Mobil ini diisi bensin 1 liter, dia bisa lari 10 km. Nah, mobil yang sama yang dibeli tahun 2021 ini, kita fast forward 30 tahun ke depan. Mobilnya nggak pernah di-service, tune up, maintenance, nggak pernah sama sekali. Terus kita isi 1 liter bensin, pertanyaannya apakah dia bisa lari 10 km? Belum tentu. Ada namanya overhaul, turun mesin. Di badan kita hampir semua orang itu turun mesin. Jadi hitung-hitungan kalori itu hanya berlaku dalam skala penelitian. Hanya dalam skala asumsi linear bahwa apa yang kita makan 100% itulah yang kita keluarin. Jadi kalori in, kalori out. Enggak seperti itu kenyataannya. Misalnya saya cerita masalah, ada sayur ini, sayur A berapa kalori, 50 kalori, sayur B 100 kalori. Apakah itu benar? Enggak juga, itu banyak ngaconya. Saya bilang, level 1 benar, tapi saya nggak pernah mau bikin konten atau gimana karena hanya akan menambah kericuhan nantinya. Nah, semua kalori dalam makanan kita ukur sama alat namanya instrumen bom kalorimetri. Itu memang ada nilai energinya. Tetapi yang jadi masalah adalah pada waktu masuk ke dalam badan kita, apakah bisa diubah jadi energi? Belum tentu. Misalnya dengan sayuran itu sendiri, kita nggak punya enzimnya sama sekali untuk memecahnya. Kita nggak sama seperti sapi yang bisa ngambil ekstrak dari sayur itu diubah jadi daging. Pencernaan kita kurang lebih itu mirip-mirip sama kayak singa. Jadi istilahnya lucu-lucuan aja kalau ngomong, ini sayur ini berapa kalori, nggak ada gunanya. Saya bilang, emang kamu punya enzimnya? Nggak ada juga. Gitu. Jadi kalau ditanya pertanyaannya, apakah untuk pengaturan pola makan atau diet makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori kita? Kalau misalnya mungkin sama dokter yang lain atau sama ahli gizi, mungkin yes, karena mereka mainnya di level 1. Tapi kalau sama saya di spesialis gizi, sangat berbeda. Karena tujuannya itu bukan seperti ini. Paradigmanya kita udah naik di level 2. Level 1 udah kita tinggalin semua. Tapi in short, secara ringkasnya, tetap jalankan aja level 1. Kalau gagal, baru nanti kita evaluasi di level 2. Bener ya dok, apalagi nih kalau misalnya saya lihat nih di sekeliling saya ya, terutama sahabat-sahabat saya, ini tuh pengen cepet-cepet buru langsing gitu loh dok, pengen cepet-cepet menurunkan berat badan tanpa memikirkan misalnya 1 bulan tuh misalnya yang baik tuh 2 kilogram dulu, tapi karena paradigma ya, apalagi kita lihat di Instagram orang-orang yang langsing dengan minuman obat pelangsing yang cepet turun, itu malah membuat sebenarnya tubuh kita ngedrop kan ya dok, dengan cepat banget kayak gitu.
Jadi begini, sesuatu paradigma yang udah salah dari awal juga adalah untuk menimbulkan penambahan otot atau lemak semua segala macam itu kan tidak terjadi dalam satu jentikan jari. Nggak ada dalam satu malam tiba-tiba kita langsung gembrot 10 kilo, 20 kilo. Itu semua takes time, butuh waktu. Dan dalam perjalanan waktu pembentukan, begitu juga dengan waktu peluruhan, takes time juga. Nah, kalau misalnya kita, katakanlah kita mungkin mau pengen bikin mobil, merakit mobil. Merakit mobil di tempat perakitan itu kan nanti kan banyak alat-alatnya, robot-robotnya merakit semua. Terus kita mau disassembly, mau kita lepas dari mobil itu, komponennya kita buka satu-satu, itu butuh waktu juga. Nah, istilahnya kalau diet instan itu caranya adalah menghancurkan mobil bukan dengan robot, bukan dilepas satu-satu komponennya, tapi langsung dibom, langsung meledak seperti itu. Lepas gak komponennya? Lepas semua, tapi badannya hancur juga. Ini yang bikin ngaco. Jadi misalnya kita mengatakan kayak beberapa kontestan peserta yang dulu ada beberapa acara di sana di Inggris, dia bisa turun berat badan cepat, dijadikan misalnya dari berat badan 200 terus jadi 70 kilo, 60 kilo, sangat cepat. Tapi ternyata dalam waktu 2 tahun kembali lagi jadi 200 lagi, bahkan bisa jadi 220. Ini yang saya bilang lucu-lucuan, namanya itu berat badan itu bukan buat challenge, nggak ada berat badan itu buat challenge, tapi kita adalah long run, jangka panjang. Semakin dia mengatakan sesuatu ini dalam jangka cepat, semakin bullshit. Semuanya itu ada benang merahnya, apapun itu. Mau itu dalam medical nutrition therapy, mau itu dalam relationship, semakin cepat pasti makin kacau. Nggak ada yang seperti itu. Dalam kontestan-kontestan idol kan juga seperti itu. Penyanyi karbitan, semua segala macam. Semua yang terjadi cepat pasti nggak akan bagus. Belajar pun juga sama. Nggak ada namanya sistem kebut semalam, pasti kita jadi mahir. Nggak mungkin. Jadi, percayalah, yang semakin cepat kayak gitu, pasti cepat pula nanti hancurnya. Nggak bisa. Semua butuh waktu. Gendut aja butuh waktu, ya kurus juga butuh waktu. Benar banget dok, apalagi orang-orang yang minum obat pelangsing. Berarti ini tadi saya mention yang dari kata dokter ya, kalau minuman fiber seperti adanya prebiotik, ekstra teh hijau, nah seperti itu aloe vera itu lebih baik itu ya dok ya, daripada mengonsumsi obat pelangsing yang bisa turun 7 hari. Exactly. Jadi memang dari secara medis pun jauh lebih oke untuk meminum yang kayak fiber drink seperti ini. Terserah mereknya mau seperti apa. Saya di sini memang kan saya diundang untuk jadi pembicara, tapi coba saya mengasih tahu dari sisi objektif saya sebagai saintis, ini memang minuman-minuman fiber ini cukup banyak di Eropa, di Amerika juga sama, sudah cukup banyak digunakan sebagai suplementasi, dan ini lebih acceptable, lebih oke safety profile-nya dibandingkan kalau kita menggunakan farmasi-farmasi, apalagi farmasi-farmasi yang dari black market yang sudah di take down, itu sangat kacau. Wah, benar-benar bang, informasinya bermanfaat banget ya dok ya. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin mencatat, boleh nih mencatat ya. Nah dok, ada lagi nih dok, kalau misalnya dia kan minuman fiber nih, nah dia tuh bisa buang air besar sampai 5 kali nih. Misal ada nih kasus-kasus seperti itu. Nah itu bagaimana ya dok ya di tubuh, apakah dia bisa dehidrasi atau bagian mana nih dok, tentang efek bisa 5 kali sehari lah BAB-nya. Jadi mungkin kalau kita katakan efek sampai 5 kali sehari itu tadi yang pertama. Mungkin sebelumnya dia jarang memakan sayur-sayuran. Jadi badannya itu gagal adaptasi. Biasanya sekitar 2-3 hari baru dia adaptasi. Atau yang kedua, dia habis menjalankan program puasa yang lama. Jadi enzim di dalam ususnya itu belum timbul lagi. Pasti dia akan diare. Atau yang ketiga pula, dia pada waktu mengkonsumsi minuman fiber seperti ini, dia konsumsi makanan yang tinggi lemak. Jadi nanti badannya bingung nih, antara fiber sama lemak gimana ngadu-ngadunya, pasti akan jadi diare juga. Penyebab ada banyak, tetapi kalau dia misalnya buang air besar sampai 5 kali, kita lihat dulu. Kalau kuantitinya tidak terlalu banyak, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau kuantitinya banyak dan dia sampai lemas, misalnya dia habis dari kamar mandi, pas dia berdiri kepalanya rada gelap, semua segala macam, memang ini ada resiko jadi dehidrasi. Ya udah, apakah kita pusing seperti ini? Nggak usah terlalu pusing. Tingkatkan saja konsumsi minuman-minuman yang mengandung elektrolit. Saya misal kayak air kelapa boleh, misal kayak Pocari Sweat boleh, semua segala macam. Saya sebut merek ya gitu, mohon maaf ya. Nah, itu nggak apa-apa minum kayak gitu. Kecuali kalau misalnya masih berlanjut, di hari kedua berlanjut, hari ketiga berlanjut, stop dulu sementara. Kita istirahatin dulu ususnya. Nanti kita coba lagi 2 atau 3 hari kemudian. Kalau masih berlanjut, berarti ada sesuatu yang salah di ususnya. Bukan masalah salah konsumsi minuman fibernya, berarti harus diperiksa ke dokter. Pasti ada sesuatu yang aneh. Entah itu infeksi parasit atau infeksi yang lain, kita harus cari tahu. Oke, makasih dok. Nah, tadi saya udah ada mention nih, kan dokter udah bilang ya kalau manfaat prebiotik itu untuk bagus juga kan untuk bakteri. Apalagi kita udah tahu teh hijau juga ada kan.
Nah, kalau dari aloe vera sendiri untuk tubuh nih, untuk penurunan berat badan, itu fungsinya untuk apa sih dok aloe vera? Ah, aloe vera ini memang dia punya inti utamanya adalah efek dari katartiknya. Jadi dia membantu mengeluarkan air yang berlebih yang ketahan di dalam usus kita. Jadi ini cukup oke untuk menurunkan berat badan. Rata-rata itu berat badan itu kan stagnansi yang misalnya pada tahap awal gara-gara fesesnya itu nggak mau keluar sama sekali. Rusak, ini bikin kacau. Jadi kalau kita tambahin aloe vera sebagai efek katartiknya itu cukup oke untuk di fase-fase 1 sampai 3 hari awal buat turunin berat badan. Dan ini juga salah satu yang kadang-kadang pasien mengatakan jadi diare. Sebenarnya bukan diare, itu efek dari aloe veranya aja. Jadi cukup santai aja gitu dia. Oke, makasih dokter atas ternyata bahan-bahan tersebut itu baik ya dok untuk tubuh. Nah, nih dok, Benar. ada pertanyaan lagi nih karena pertanyaan banyak banget nih, saya pilih beberapa aja ya. Oke. Dok, jika sayur bisa membuat penyumbatan, berapa sih porsi yang baik sehari dalam konsumsi sayur? Gimana? Oh, Ini ini ada dia ya. nanya dari Novan ya. Nopan. Oh ya, Nopan. Ya, jika sayur Oh, bisa membuat penyumbatan, berapa porsi yang baik sehari dalam konsumsi sayur? Oke, ini cukup pertanyaan bagus. Jadi kan porsi yang baik sehari dalam konsumsi sayur itu memang tergantung dari tinggi badan. Nah, tapi secara overall yang saya inginkan itu, misalnya 100 gram itu adalah high limit, yang cukup high limit. 3 kali 100 gram itu adalah high limit untuk yang berat badannya di bawah 170 cm. Kalau kita di atas 170 cm, kita bisa hajar lebih dari 300 gram, nggak apa-apa. Jadi untuk top limit yang saya sarankan hanya 3 kali 100 gram untuk tinggi badan di bawah 170 cm. Lebih dari itu, siap-siap nanti jadi tersumbat dan nggak enak di ususnya. Kecuali kalau memang sudah terbiasa mau jadi vegan yang tinggi sayur itu bisa sampai 350, 400, itu it's okay, tapi saya nggak anjurkan. Karena nggak selamanya menjadi vegan itu baik. Vegan itu baik di level 1, level 2 belum tentu gitu. Jadi oh, jawabannya 3 kali 100 kalau itu udah top limitnya untuk tinggi badan di bawah 170 cm. oke nih untuk Novan berarti udah tahu ya untuk konsumsi sayur itu dalam sehari berapa. Nih, Ya. oh ya dok, ada yang nanya Hmm. lagi. Kita kan konsumsi fiber drink ya. Ya. Untuk penderita yang memiliki asam lambung atau GERD, itu boleh nggak sih dok mengonsumsi fiber drink? Kalau apalagi ditambah kalau misalnya ada bahan-bahan alami aloe vera, misalnya spirulina, ekstrak teh hijau, itu boleh nggak sih dok untuk penderita asam lambung? Oke, pertanyaan bagus. Jadi untuk penderita asam lambung kan saya bagi dua tipe ya, yang dia sudah diterapi sama medical nutrition terapi sampai asam lambungnya hilang, atau yang dia diterapi sama terapi farmakologi yang standar, misalnya sama dokter penyakit dalam atau dokter umum. Nah, mau itu dia di aliran yang sudah diterapi lewat nutrition terapi atau yang diterapi sama dokter penyakit dalam, nggak ada masalah. Yang saya kasih tahu begini, misalnya rata-rata pasien diterapi sama dokter penyakit dalam, dikasih obat buat mahnya. Ya udah, it's okay. Obat mahnya udah dikasih, jangan khawatir untuk kita berpikir, aduh saya ada lambung, gimana nih makan-makan kayak gini, nanti makin kacau. Enggak juga, saya kasih tahu. Komponen yang sedikit menyeramkan dari fiber drink ini, misalnya SKIV ini cuman ekstrak green tea-nya aja. Nah, kadang memang ada beberapa orang itu yang masalah di lambung, dia punya kepekaan berlebih terhadap theobromine, kandungan dalam teh itu. Nah, tapi kan pertanyaannya emangnya banyak sekali. Saya pas coba-coba juga, pas trial, saya uji coba 2-3 kali untuk malam hari minum kayak gini, enggak juga. Karena memang dari saya sendiri, contohnya saya cerita, DNA saya itu menolak untuk teh. Jadi saya tahu kalau misalnya badan saya menolak untuk teh itu, apa yang terjadi dalam badan saya bisa merasakan sekali. Jadi for overall yang saya rasakan sendiri untuk green tea ini tidak terlalu kacau. Nah, jadi kalau pertanyaan lagi, jadi gimana dok kesimpulannya buat masalah mah gitu atau GERD, aman apa enggak semua segala macam? Aman kalau dia lagi nggak kambuh dan udah diminum obatnya. Lagian juga pemicunya ini tidak masuk sama sekali dalam golongan-golongan makanan yang harus dihindari. Contohnya kan kayak gini, kenapa GERD, kenapa ada mah semua segala macam? Makanan yang mencetuskan itu biasanya yang high fatty foods, yang terlalu banyak minyaknya, atau yang terlalu pedas, terlalu berbumbu semua segala macam. Nah ini kan dia kan nggak pedas, terus minyaknya juga nggak ada, terus nggak ada pakai bumbu-bumbu yang aneh, jadi relatif ramah bagi lambung seperti itu. Wah, ternyata penderita asam lambung boleh juga ya dok. Apalagi ada aloe veranya. Aloe vera ini dia cukup bagus untuk soothing, untuk meringankan inflamasi peradangan di dalam lambung, bukan cuma lambung, di dalam usus saja. Memang aloe vera ini cukup oke untuk menurunkan insiden inflammatory bowel disease atau peradangan di dalam usus kita, entah itu usus kecil atau usus besar, termasuk di dalam lambung. Jadi saya rasa nggak ada kontraindikasi.
Oke nih dok. Dok, karena kita Ya. waktunya udah mepet nih dok, ada satu Ya, pertanyaan terakhir nih dok. boleh. Dari Rahayu. Mm-mm. Saat proses diet dan ingin hasil yang cepat terlihat, metode Mm-mm. dengan stop karbo diganti protein, itu hal yang tepat nggak sih dok? Dan bagaimana dengan diet defisit kalori? Nah itu sering banget nih dok Mm-mm. dipertanyakan. Itu bagaimana dok? Oke, Rahayu, jadi saya kasih tahu begini, ini Rahayu pasti perempuan lah ya. Nah, khusus perempuan harus hati-hati dengan metode diet yang penurunan karbo gila-gilaan. Jadi untuk metabolisme laki-laki dan perempuan itu totally different, sangat berbeda. Kadang-kadang dengan perempuan dia hilangkan karbo 100% atau dia rendah sekali semua segala macam, nanti bukan efek benefit yang didapat, malah efek buruknya. Misalnya laju metabolisme bisa melambat, itu benar. Karena misalnya tiroid yang jadi melambat semua segala macam gara-gara kekurangan karbo yang sangat parah. Ditambah yang kedua, hormon-hormon perempuan itu dan untuk suasana perasaannya, moodnya itu sangat tergantung sama karbo, beda sama laki-laki. Jadi kalau misalnya kita katakan dia mereduksi, mengcutting karbonya sampai maksimal sekali, apa efek sampingnya nanti? Dia akan stres. Pada saat dia stres nanti naik lagi hormon yang kontraproduktif, kortisolnya meningkat, nanti malah jadi blunt, nggak bisa terjadi pembakaran lemak, malah jadi penimbunan lemak seperti ini. Jadi dia akan berhasil di tahap awal, tapi nanti tahap menengah sampai tahap akhirnya jadi meningkat lagi. Nah jadi kalau ditanya ingin cepat dengan stop karbo, saya tidak sarankan sama sekali. Diganti protein belum tentu juga. Kenapa saya bilang menentu juga, ada orang misalnya saya maju mundur nih ya, di level 2 itu tergantung dari jumlah protein di dalam badannya. Kalau jumlah proteinnya berlebih, ya oke. Kalau jumlah proteinnya kurang, ya oke kita tambah. Tapi kalau jumlah proteinnya sudah berlebih di dalam badan, buat apa lagi ditambah? Terus nanti di level 3 dari pemeriksaan DNA, tergantung juga. Kalau misalnya kita lihat badannya itu bisa fat burn dengan menambah protein, ya it's okay. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan dicoba-coba. Nah, tapi memang saran di level 1, semua mengatakan bahwa tinggiin protein, karena protein sangat bagus buat pembakaran, itu level 1. Tapi boleh dilakukan, ya boleh aja. Nah, dari 2 pertanyaan itu, yang ditanyakan adalah, karbo di stop gitu, saya tidak sarankan. Terlalu berisiko, karena kita belum tahu profilnya seperti apa. Protein itu boleh ditambahkan selama dia tidak mengalami kondisi medis sama sekali. Dan bagaimana dengan diet defisit kalori? Saya tidak terlalu suka untuk diet defisit kalori karena dalam jangka depannya akan membuat tubuh kita adaptasi sehingga metabolisme kita akan sangat lambat seperti itu. Tahu dari mana? Udah banyak pasien-pasien saya. Semuanya itu dulu berhasil, tapi nanti ada suatu fase di mana dia itu berat badannya nggak bisa turun lagi. Bahkan dia mengatakan, dok saya bingung, minum air saja jadi lemak, terus ngirup udara aja jadi lemak gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, udah istirahat aja Ibu lah, nggak ada gunanya lagi. Nah jadi defisit kalori jangan coba-coba. Itu hanya akan memberikan euforia sesaat aja. Kedepannya nanti akan stres sendiri. Akhirnya jadi stres. Kenapa nggak turun-turun? Padahal udah cuma minum air aja. Karena badannya udah kacau, shutdown dia punya metabolismenya. Wah, benar-benar ya dok ya, bahwa ternyata defisit kalori itu sangat membahayakan untuk bagian-bagian orang. Nah ini Ya, dok, karena waktunya kita udah mepet banget, ya, terima kasih dokter untuk atas materi hari ini. Jadi saya kasih sama-sama. kesimpulan dulu nih bahwa Mm-mm. penggunaan obat pelangsing yang mengklaim dapat menurunkan berat badan cepat 5 hari atau seminggu itu lebih baik dihindari ya Pak peserta, apalagi yang belum memiliki izin edar atau sampai ilegal. Dan sebaiknya mengonsumsi makanan bergizi seperti sayuran dan buah ditambah dengan minuman fiber drink. Dan jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter ahli gizi karena setiap metabolisme setiap orang itu berbeda. Nah, jadi para peserta bisa aware nih terhadap dirinya. Nih saya dietnya udah baik apa belum gitu ya dok ya. Ya, kurang lebih seperti itu, benar Mbak Hanifah. Nah, terima kasih juga untuk para peserta dan kepada apprentice, khususnya dokter nih sebagai narasumber di acara hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi ya dok ya di acara webinar bersama SKV tentunya dengan materi yang lebih dalam lagi. Tentunya pasti akan lebih menarik dan menghadirkan pakar-pakar kesehatan di bidangnya. Terima kasih dokter untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan para peserta, kawan-kawan semua dengan mengonsumsi produk-produk andalan SKV. Saya Hanifah, pamit undur diri. Sampai berjumpa di acara SKV selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Hanifah, makasih semuanya Mbak Taca, Robin, Andini sama ya. Oke, makasih dokter. Terima kasih. Selamat sore.